Baik, kembali lagi di channel GM Network ya teman-teman ya. Ini aku mau kasih update sekaligus panduan serta strategi buat teman-teman yang mau garap sebuah platform metaverse yaitu Go Art Worlds ya. Jadi di sini aku mau kasih panduan ulang karena ini udah banyak berubah dari tampilan juga fitur-fiturnya guys. Nah, aku mau tunjukin ke teman-teman biar teman-teman itu nggak salah langkah karena aku setelah mencoba ini menemukan sesuatu hal yang menurutku sangat berguna buat teman-teman biar makin gacor guys. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Oke guys, ini aku udah buka aplikasinya Metaverse Go Art Worlds ya. Di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu absen tiap hari karena di sini kamu akan dapetin Go Gold dan juga Go Point ya guys. Ini semuanya berguna guys untuk kamu semuanya yang nanti kedepannya itu untuk urusan dengan reward dan juga untuk upgrade kecepatan perolehan dari apa yang sudah kamu lakukan di dalam platform ini. Jadi kita klaim dulu guys. Nah, jadi gini, buat teman-teman yang baru aja join atau belum join ya, silakan join, linknya sudah aku sematkan di deskripsi dan di komentar. Dan ketika teman-teman join, jangan lupa untuk menggunakan kode undangan biar teman-teman tuh dapat bonus 100 Google ya. Caranya ke bagian menu, kemudian ke bagian sini, Refer and Earn. Kemudian teman-teman silakan masukkan kode undangan ya di sini ya, enter invite code. Nanti kamu dapat 100 Google ya. Nah, kayak gini guys, kamu tinggal masukkan di sini ya, enter invitation code ya. Jadi masukkan kode yang kodenya seperti ini. Ini pakai kodeku guys. Ini kalau mau ya guys, karena lumayan ini dapat 100 Google ya. Jadi platform ini itu ya, itu sebuah metaverse di mana teman-teman itu bisa mengunjungi beberapa peradaban guys ya. Peradaban itu dari masa lampau, masa sekarang dan juga masa depan. Jadi sistemnya itu kayak time travel ya. Jadi kita ke bagian sini time travel. Nah, di time travel ini kamu bisa mengunjungi masa lampau di past time ya, kemudian di present times dan juga future time. Cuman yang future ini masih coming soon guys. Nah, ini serunya di dalam platform ini guys, kamu bisa mengunjungi beberapa kota atau beberapa tempat lah ya di masa lampau. Dan ini sesuai sejarah ya guys. Misalnya kita ke Turki gitu di Bizantium ya. Di sini kan pernah ada dinasti apa ya di Istanbul gitu misalnya, atau di Mesopotamia. Ini pernah ada sebuah kerajaan dulu di Ottoman ya kayak gitu. Nah, ini menarik menurutku ya. Jadi kita bisa mengunjungi tempat-tempat dari berbagai abad guys. Ya, ini sesuai peradabannya nih ya. Nih kayak gini. Di Istanbul, kemudian Mesopotamia nih yang ramai guys. Ini kan tempat pusat peradaban dunia guys, Mesopotamia nih guys. Jadi buat yang pertama kali main guys, sebaiknya kamu kunjungin beberapa tempat-tempat ini dulu guys. Kenapa? Karena kamu bisa dapat EXP dan sekaligus ngedownloadin dulu petanya ini guys ya. Karena pertama ini petanya belum terdownload ya. Misalnya kayak ini nih, aku kan belum ngedownload nih yang Ahim Musa Masjid ini ya guys. Nah, kita kunjungin kayak gini, start time travel. Nah, seperti ini guys ya, ini udah ngunjungin tempat yang tadi itu. Nanti kita dapat lumayan kalau pengguna baru dapat EXP gitu. Nah, semakin tinggi guys EXP-mu, di sini kan ada bagian karakter nih ya. Nah, di karakter ini kamu bisa kelola dulu, kamu bikin avatar, dan yang paling penting ya, ketika kamu pertama kali main, kamu harus melakukan KYC atau verifikasi pakai data diri guys, yaitu KTP dan selfie ya. Nah, untuk KYC atau KYC kamu bisa temukan di sini guys. Ke bagian menu ya, kemudian ke sini ke bagian setting, kemudian ke account setting. Nah, di sini ada verification atau KYC ya. Oke, nah silakan kamu verifikasi nih guys. Nah, cuman ya guys, buat kamu yang mungkin KYC akan mengalami kesulitan foto ya. Kalau foto sebaiknya gunakan tempat yang terang, jangan blur, dan kalau KTP itu sebaiknya jelas ya tulisannya ya. Karena ini yang baca tuh AI ya, sistem kayak gitu. Kalau tulisanmu tuh nggak jelas, nggak bisa dibaca, nanti ditolak guys. Nah, selanjutnya juga di sini ada dompet. Nah, dompet ini penting guys. Ya, kenapa? Dan di sini kalau kita ngelihat dia tuh jalannya di jaringan Polygon, dan di sini ternyata sudah terhubung dengan EF ya. EF ini kayak semacam DeFi, dan di sini juga ada Tether dan beberapa token. Nah, ke depan kalau teman-teman mau deposit dan mau withdraw, aku akan bikinkan panduannya setelah aku mendapatkan rewardnya ya guys. Ini karena baru pertama main, jadi ya belum dapat reward. Nah, selanjutnya tetap di bagian menu ini guys ya, kamu cek ke bagian kalender ini. Nah, di kalender ini kan untuk yang ini ya, absen-absen. Kamu pastikan absen, karena semakin sering kamu absen jangan sampai bolong. Nanti kalau 30 hari kamu tuh bisa dapat ini guys, tas-tas yang gede nih ya, kapasitasnya kayak gini guys. Nah, jadi kunci dari game ini tuh sebenarnya di tasnya ini guys. Kalau tas ini tuh kamu nggak punya banyak, nah ini kayaknya akan menghambat guys. Nah, aku akan tunjukkan gimana nanti caranya, pentingnya kita mengelola manajemen
biar tas ini tetap aman dan misi-misinya bisa terselesaikan kayak gitu guys. Kamu juga bisa ngundang teman juga kalau mau dapat goldnya juga. Nah, kayak gitu ya guys. Kemudian di sini untuk leaderboard ya, di sini posisiku rankingnya di ranking 171 guys dengan Google 1955. Jadi diminta untuk ngumpulin ya sampai ke 6890 kalau aku mau move up ya, naik ke sini guys ke bagian elite ya. Saat ini aku sedang di level yang diamond guys. Kayak gitu. Jadi tingkatkan ini ya Google ini sebanyak mungkin ya guys. Ya, biar kamu dapat reward sebuah peti ini nanti sebuah NFT kalau nggak salah, dan ini tapi gacha ya, kayaknya random gitu guys. Sama ada fitur di sini tuh untuk craft. Nah, craft tuh ada dua macam, ada untuk tools dan ada wearables ya. Wearables itu untuk bikin tas. Nah, tas-tas ini setiap hari perlu kita bikin guys ya. Semakin besar ya tentu semakin baik gitu, karena durability-nya juga makin tinggi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman punya dana lebih itu bisa beli yang GoPack ya. GoPack itu yang NFT tapi kita belinya pakai token. Tokennya tuh kayaknya Polygon guys. Ini harus diminting dulu, kalau nggak pakai Tether USDT ya. Aku belum beli, nanti next akan aku tunjukkan caranya ngebeli yang NFT yang GoPack ini guys. Karena yang GoPack ini nggak bisa hancur. Kalau yang pink ini semua, yang tas-tas ini guys, itu bisa hancur ya kalau durability-nya sudah habis. Nah, kalau yang GoPack ini nggak habis, tetapi durability-nya akan turun dan nanti kedepannya bisa kita repair guys. Jadi nggak sampai hancur kayak gitu. Nah, di bagian tools ya, ini di sini ada pickaxe ya, knife, chisel, terus dagger dan macam-macam. Di sini ini alat untuk ngambil beberapa material guys. Jadi kamu untuk ngambil misalnya batu, besi dan segala macam itu membutuhkan alat-alat ini. Jadi kita tetap harus crafting ya setiap hari. Terus ini di bagian tas, ya ini inventoryku guys, ini yang udah aku kumpulkan. Nah, di sini juga dapat reward kemarin temporary energy point ya. Dan ini beberapa materialnya. Nah, di sini untuk beberapa perlengkapan yang kita gunakan ya, seperti ini guys. Nah, terus di sini di item, kemudian di loyalty point kan ini bisa kita pisah-pisahkan. Kemudian NFT, ini aku juga ada NFT, cuman belum aku minting. Nah, nanti akan aku tunjukkan guys, caranya minting tuh seperti apa, terus gimana caranya akan aku tunjukkan di video yang lain ya. Di sini itu ada bagian quest. Nah, ini guys, di quest itu ini kan ada macam-macam ya, ada main storyline, ini berarti berdasarkan cerita kayak gitu, karena seasonnya kemarin itu udah selesai ya, yang season 3, jadi ini akan lanjut lagi, kita tunggu dulu. Kemudian di sini ada GoPack Journey. Nah, di sini kamu bisa kumpulkan reward-reward ya. Caranya ya, kalau kamu mau ngerjain yang misi ini, kan ini misinya belum kebuka nih, yang di blue ya. Sekarang di misi yang The Late Great Cassiopeia ini guys, kamu tinggal di track aja. Kalau misalnya kamu ada misi nih, The Sand Time nih, kamu tinggal track ya. Ini kan aku udah selesai nih, tinggal aku klaim aja. Oke, ini dapat go point 100. Ada bacaannya ya guys, bacaannya ini kayaknya huruf Turki deh ya, bahasa Turki ya. Ini belum di upgrade ke bahasa Inggris nih guys. Klik aja yang warna orange ini guys, kuning ini guys. Nah, questnya itu juga bisa muncul seperti ini guys. Ya, misalnya kamu diminta untuk craft shovel ya, from the craft workshop kayak gitu kan. Kamu tinggal cari shovel kayak gini. Nih ya, seperti ini guys. Syaratnya seperti ini ya. Misalnya udah lengkap, kamu tinggal crafting aja guys. Nah, kayak gini misalnya. Kan kita diminta bikin ini nih. Kita klik aja, terus kemudian kita craft. Oke. Tuh, selesai kan, dapat EXP lagi nih guys, kayak gitu. Nah, kembali lagi ya ke menu utama lagi. Selain crafting, inventory, quest, dan ini ada namanya season quest ya. Ini musiman guys. Cuman ini udah selesai. Ya, kita nunggu dulu untuk season selanjutnya. Nah, itu guys yang paling penting ya. Kemudian di sini juga ada ini guys, kayak shopnya lah. Kalau kamu mau belanja starter bundle ya, di sini kamu bisa beli-beli perlengkapan untuk pemula nih ya. Paling murah 32.000, paling mahal sekitar berapa nih guys? Sekitar ya ini ya 900, ya hampir 1 juta lah ya, kurang lebih segini guys. Kemudian di sini ada fitur airdrop atau event guys. Ini kebetulan airdropnya eventnya lagi stop. Nanti kalau teman-teman pengen cek ya, ini kan mereka sedang update nih ya. Setelah kemarin terakhir itu ada The Hours of Genesis ya. Ini yang The Tether Forge seri ke-37 guys. Mungkin sekarang nunggu ke seri 38 guys. Dan ini adanya lumayan guys. Ya $100, $50, dan ini kayaknya mingguan guys kayak gitu. Nah, kamu nanti bisa cek di bagian upcoming, itu artinya eventnya akan berjalan. Live itu artinya yang sedang jalan. Kemudian rewarding tuh hadiahnya nih guys. Kan macam-macam nih hadiahnya ya. Rata-rata dia kasihnya USDT guys. Walaupun kecil-kecil tapi kayaknya per minggu nih guys. Jadi lumayan kan dapatnya. Nah, ini untuk berita-beritanya kalau teman-teman mau baca ya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita ke menu yang di bagian depan nih guys. Seperti biasa untuk maju mundur pakai ini. Ya, tinggal maju mundur.
Oke, selanjutnya di sini kamu bisa cek ya di depan ini untuk durability tasmu ya. Durability-nya ini kan mentok di 300, ini udah tinggal sisa 54. Dan energi kita itu tiap hari ya, setiap kita habis crafting itu akan berkurang guys. Kita cuma dikasih energi itu 10. Nanti kalau habis dia akan ngisi sendiri. Kayaknya per 1 poin energi itu 2 jam mungkin guys. Oke, terus kemudian di sini untuk emoticon ya. Kamu tinggal pilih-pilih aja, kalau mau pakai emoticon juga bisa. Ini kayaknya juga bisa ngomong guys, kita bisa voice juga. Cuman aku belum pernah tes kayak gimana nanti kalau ngobrol sama teman-teman lain ya. Mungkin teman yang di dalam map ini bisa denger omonganku mungkin ya. Kayak gitu. Nah, ini fungsi tangan aku belum ngerti secara detailnya fungsi tangan ini untuk apa. Nah, kemudian di depan ini guys, kalau kamu mau lihat gambar orang ini ya, icon orang ini guys, itu artinya di dalam map ini itu nggak ada orang guys, cuman aku doang. Nanti kalau ada beberapa orang, itu akan muncul di sini guys. Mungkin ya bisa sebagai kayak kita mau ngobrol juga bisa guys, kayak gitu, fitur sosial. Kemudian di sini volume. Nah, yang menarik dari game ini itu sebenarnya ada fitur namanya AR ya, atau augmented reality guys. Jadi kamu tuh bisa seolah-olah berada di dalam map ini guys, di dalam game ini ya, seolah-olah kamu berada di dalamnya. Contoh ya, kita cek aja di sini, kita aktifkan AR-nya kayak gini, klik. Nah, jadi kamu seolah-olah ada di dalam map ini guys ya. Tuh, jadi menarik kan, kayak bener-bener jalan gitu loh kita tuh. Google Street View itu loh ya, kita bisa ngeliat seolah-olah kita di dalamnya seperti itu. Nah, kalau kamu mau nonaktifkan ya di mode AR teknologi ini guys, kamu tinggal klik ini pojok kanan. Nah, seperti ini guys. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur yang ya ini mata doang nih, street view ya, mirip ya, cuman ini bedanya kamu bisa sambil jalan guys. Nah, kita maju kayak gitu kan tuh. Jadi bener-bener kayak kita di dalam game itu beneran gitu, di dalam peta ini beneran gitu guys. Nah, seperti itu. Cuman aku kurang suka ya kalau pakai yang mode mata ini guys. Aku lebih suka yang mode seperti ini ya. Nah, sekarang gini tipsnya ya buat teman-teman semuanya, yang paling penting itu adalah tas ya. Tas ini teman-teman tuh harus punya stok. Kalau teman-teman nggak punya stok ya repot kayak gitu. Nah, paling simpelnya kalau teman mau crafting kan di sini nih, kita ke wearable. Setidaknya teman-teman tuh punya yang paling standar lah, itu adalah keeper pack ya. Keeper packnya aku kebetulan punya 2. Nah, caranya nih guys, kalau kamu mau hemat ya, paling banyak yang harus kamu kumpulkan itu adalah satu, ini adalah fiber dan polimer. Nah, fiber dan polimer ini guys, itu nggak membutuhkan tas yang durability-nya masih tersedia gitu. Cuman kalau kamu mau ngambil beberapa material misalnya batu, iron, itu kan membutuhkan tas yang durability-nya masih tersedia gitu. Cuman kalau untuk fiber dan polimer itu nggak membutuhkan. Nah, biasanya aku untuk nyetok untuk crafting tas ini, pilih dulu tasnya kayak gini, misalnya di bagian sini ya. Ini kan tas yang aku pakai yang ini ya, yang inventory pack ini kan gede. Ini nanti kalau aku buat ngambilin si fiber atau ngambilin yang polimer, inventory pack ini aku pakai nanti berkurang durability-nya. Nah, padahal kita membutuhkan untuk bikin yang simple tadi. Ya misalnya untuk cadangan lah ya, cadangan kalau misalnya tas kita rusak. Nah, kita pakai dulu yang ini dulu guys. Yang keeper pack ini kan tinggal sisa 1 nih. Nah, terus kita equip aja gini guys. Oke. Nah, kita bisa ngambilin fiber sama itu tadi polimer guys. Ini nggak membutuhkan durability, ini masih bisa ngambil guys. Tuh bisa kan. Nah, rock ini juga bisa ternyata guys. Ini berarti gratis guys. Oh ternyata rock nggak bisa guys. Jadi fiber yang bisa ya, tetepan nih ya, fiber sama polimer, setauku cuman itu. Kita tes untuk ngambil yang polimer nih, kita coba. Tuh, ini nggak membutuhkan durability guys, dan ini adalah material penting yang teman-teman tuh untuk bikin tasnya gitu kan. Jadi kalau kehabisan tasnya habis gitu kan, cari aja fiber sama polimer, paling enggak itu guys ya, karena itu fungsinya untuk bikin crafting ini loh guys ya. Misalnya keeper nih, nah keeper ini kan butuhnya fiber nih, cuman di sini ada glass bang. Nah, glass ini dapatnya dari mana? Nah, aku mau tunjukkan ke teman-teman, ini juga nggak membutuhkan durability ya. Ini caranya gini guys, kamu silakan ke peta, ke time travel ya, terus ke present times. Nah, di sini itu kan ada peta yang sekarang ya, kamu bisa di 2 tempat ini guys, di tempat sepak bola ini loh ya. Aku biasanya ke sini aja sih. Nah, ke sini ke TOD TV ini guys, terus ke sini kita ke sana, kita start time travel ya ke sana. Jadi untuk dapetin kaca atau glass tadi, kamu tuh bisa ikutan ini ya, permainan ya penalti lah ya, sepak bola penalti ini. Kita coba dulu guys. Ini misalnya ke sini kan. Nah, kita join ya, start play. Ini cuman kayak penalti ya, nendang bola aja guys. Nah, caranya kamu ngegulinnya ini guys, itu tinggal di swipe aja kenceng kayak gitu.
Nah ini ya masuk ya guys. Nah kamu nggak usah banyak-banyak sih sebenarnya kayak gini, tapi kalau kamu mau ngejar leaderboard ya, mau ngejar peringkat ya, kamu banyak ini dapetin poinnya ini guys. Ya mungkin ini ada fungsinya juga. Nah ini biasanya aku udah menang 2 kali, ini aku keluar exit aja kayak gini. Nah ini guys tuh dapat 2 glass. Nah jadi glassnya tuh dari sini dapatnya. Nanti kamu bisa masuk lagi nih, setelah keluar bisa masuk lagi. Kalau enggak, kamu di peta yang ini guys. Peta yang ini ya, yang lambang kayak klubnya sepak bola nih ya, TFF shoulder to shoulder ya. Ini kita juga bisa. Kita ke sana nanti dapat glass juga nih guys. Nah ini ya, kamu pilih aja yang single penalty guys. Kamu pilih ke single penalty ini. Oke, terus start to play. Ini juga sama kayak nendang bola doang guys, mirip lah. Nah, cuman di sini ini aku punya kesempatannya cuma 2 kali, guys. Nah, kalau yang ini bukan di swipe tapi kayak ditahan gitu, guys. Nah, cool kan? Cuman kalau bisa di warna hijau ya tadi barnya. Nah, kalau merah ini biasanya nggak masuk tuh. Ya, kayak gitulah. Nah, ini kita juga bisa keluar. Ini kan dapat poin ini ya, yang dari sini ya, Turkey Football Federation ya, kayaknya ini. Exit ya. Tuh, dapat 2 glass lagi. Jadi, dapat glassnya seperti itu. Ini berguna untuk kamu crafting yang starter pack tadi, guys. Nah, di sini ya, starter pack ini kan butuhnya glass sama fiber, kayak gitu kan. Nah, kamu bisa cek seperti itu. Kecuali yang udah ini ya, Voyager ini, guys. Kamu butuhnya sama green herb. Nah, padahal untuk cari green herb ini, guys, kamu kan membutuhkan tas dulu minimal yang starter pack ya, karena membutuhkan durability gitu. Jadi nggak bisa diambil kalau tasnya sudah rusak, durability-nya sudah nggak ada, kayak gitu guys. Sama satu hal lagi ini, yang penting lagi nih guys ya, biar kamu lancar kayak gitu. Nah ini kan aku udah ngumpulin ya, udah ngumpulin beberapa kayak gini guys. Nah sekarang kalau kamu ngerjain misi misalnya ini guys, ini kan udah selesai ya, aku klaim aja dulu. Kita cek quest lagi, kita kesini yang di blue kita tracking dulu. Nah di sini kita diminta untuk explore ke Harput Castle ya. Ya, ke kastil ini kita jalan ke sana dulu. Nah, karena tasnya ini durability-nya sudah habis, guys. Makanya kita nggak bisa ya. Kita harus rubah dulu tasnya nih dulu, guys. Ke bagian menu, kemudian ke bagian tas ini, inventory. Kemudian ke klik aja kayak gini. Kemudian ke bagian item, kemudian ke bagian pack. Kemudian kamu pilih tasnya ya. Kita pakai yang inventory pack, terus equip ya. Oke, udah ganti tas. Nah, sekarang kita diminta untuk apa nih, guys? Find a Potter woman wearing a green and white strip dress. Jadi suruh nemuin wanita dengan baju ya. Ini yang hijau ya, garis-garis hijau dan putih guys. Yang duduk di Harput Castle ya, katanya seperti itulah ya. Nah, kalau di sini ada material-material ketika kamu menggunakan tas seperti ini ya, tipsnya itu jangan diambilin guys, nanti durability tasmu cepat habis ya. Mendingan kalau kamu mau ngambil-ngambil kayak gini itu pakai tas yang rusak tadi tuh guys. Kalau misalnya kayak fiber atau yang sesuai misi lah. Jadi kalau dia bukan misi, sebaiknya jangan diambilin tuh. Nanti tasmu habis rusak kayak gitu. Jadi ikuti aja ngambil barang yang sesuai misi. Kayak gitulah konsepnya ya. Kita coba temuin dulu wanita dengan baju hijau dan garis-garis putih nih katanya. Seperti itu ya, pakai baju dress. Biasanya tandanya ada kayak warna kuning-kuning gitu. Nah itu guys di depan tuh. Nah, itu kan baju hijau dengan putih nih garis-garis. Nah selesai nih. Nah sekarang harvest ya. Suruh manen bush ya with your, nih kamu harus siapin dulu alatnya kayak gini nih guys. Kita cari bush kayak gini. Kalau kamu bingung di peta ini misalnya nggak ada, kamu tinggal klik aja kayak gini. Dia udah ngasih rekomendasi nih guys. Nih di Taksim Tradesman ya, mapnya kita ke sana aja langsung klik. Oke, ke sana. Jadi setelah aku coba-coba guys, itu konsepnya pokoknya ambil aja yang sesuai misi ya. Kalau suruh nyari bus ya cari bus aja, jangan ngambil yang lain dulu guys. Nanti habis tasmu. Ini apa ini? Busnya kita ambil dulu guys. Nah, suruh ngambil 5 kan? Ya udah kita cari aja dulu 5. Jadi ini kayaknya strategi si developer kalau kita pakai tes yang ada durability-nya ketika ngambilin yang polimer, yang lain-lain itu nanti bisa berkurang tuh durability-nya, jadi cepat rusak guys. Jadi mendingan gak usah diambil, kita fokus aja sama yang misi. Nah ini boost, toolsnya ini ternyata rusak ya guys, ini aku harus crafting dulu guys. Ke bagian tools kan yang dibutuhin ini kan, butuhnya surf ya, energi sama marble ya, marble-nya aku udah ada, ini jadi kita craft aja. Oke, udah kan, udah punya lagi nih. Oke.
Nah, selanjutnya kita ambil lagi nih. Nah, ternyata tasnya rusak lagi nih guys. Nah, jadi tasnya rusak nih ya, kita harus ganti dulu lagi tasnya nih. Nah, ini yang menurutku cepat boros ya, kita boros, makanya kita harus punya tasnya banyak nih. Nah, kecuali nanti pakai yang gopek, kemungkinan yang gopek aman guys. Cuman ini kan setiap barang ini kan ngabisin tuh. Dari 24 untuk ngambil satu bus aja itu udah ngabisin berapa tuh guys? 14 poin guys. Jadi misal ya di peta ini kan kamu nyari bus ini ternyata masih kurang nih dan ternyata sudah habis, kamu tinggal pindah aja guys, jangan di peta ini aja, kamu tinggal pindah ke peta yang lain. Nah, misalnya ke ini ya, Ayas Pasa ya, Boulevard, kita ke sana aja. Nih, di sini tersedia ya ada 4 nih guys, kita ke sana guys. Cuman kayaknya tasku ini yang kurang nih guys karena rusak. Nah, ini ternyata kan udah rusak lagi nih. Jadi boros banget ini memang tasnya nih guys. Nah, ini kan nggak bisa nih ya, mau crafting yang ini nggak bisa nih. Kenapa? Karena energinya habis guys. Nah, aku kebetulan masih punya ya, masih punya energi. Ini ke all aja. Nah, ini aku pakai nih guys, pakai aja satu. Oke, biar bisa bikin craft tasnya ya. Nah, ini kita crafting nih guys. Nah, ini ya. Oke, jadi udah selesai nih. Sekarang craft inventory pack. Nah, kita suruh nge-craft lagi nih inventory pack nih guys ya. Cuman ini kalau menurutku ini kurang ini energiku nih guys. Kita cek dulu guys. Nih. Ya, cuman energinya butuh 5 nih guys ya. Untung aku masih punya nih ya di sini ya, di bagian inventory masih punya yang buat nambahin energi, temporary energy nih guys. Kita gunakan 5 kali guys. Jadi misalnya teman-teman nggak punya ini ya, temporary energy point ini guys, kamu bisa nunggu dulu aja lah ya, nunggu dulu sampai energinya full. Nah, ini kan udah 5 nih guys ya. Sekarang kita bisa crafting nih guys. Ya, kita butuh nih. Oke, langsung kita ke bagian craft, bikin inventory pack, kemudian kita craft. Ini durability-nya 300 guys soalnya guys. Nah, kita tinggal klaim aja quest-nya guys. Jadi kalau kamu misalnya ikutan airdrop dan kamu tahu dapat atau enggak, kamu tinggal klik aja ke menu airdrop ini ya, kemudian ke rewarding, kemudian klik aja ini. Oke, nah selanjutnya di sini kamu kan diminta untuk kumpulin bla 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 ini ya. Untuk klaim biasanya itu di bagian marketplace ya. Nah, ini yang juara guys. Ya. Aku kayaknya nggak dapat nih guys karena kemarin nggak ngerti cara mainnya gitu kan. Nah, sekarang aku udah tahu caranya kurang lebih seperti itu, cuman bisa ngeklaimnya itu di bagian marketplace. Kita cek dulu guys. Nah, ini karena kita mau cari ke marketplace ini kan nggak muncul nih guys ya, kalau langsung dari menu game ini. Menurutku ini kekurangannya ya guys. Jadi kita harus klaimnya itu kayaknya buka di browser dulu guys ya. Kita buka browsernya dulu deh. Nah, di sini ya guys, ini akan muncul seperti ini. Kamu silakan login ke sini, kemudian nih ya, pengumumannya ada di Go Art World ini di bagian marketplace. Kita tinggal read more kayak gini guys. Nah, biasanya akan masuk ke sini ya guys. Nanti saldomu atau hadiah-hadiahnya itu akan masuk langsung ke menu marketplace ini guys. Biasanya sih seperti itu ya. Nah, di loyalty and reward. Nah, nanti akan masuk ke sini guys. Reward itu di sini akan masuk ya guys. Nah, sekarang kan ada ini guys. Ya, yang season 4 ya, The Last Court ini guys. Ini akan dapat totalnya berapa? Reward poolnya adalah 10.000 tether ya, 10.000 USDT guys. Lumayan nih guys. Nah, ini kita maksimalkan aja ya guys untuk dapetin ini ya. Setidaknya ya syukur-syukur lumayan lah ya. Ini 15 November. Ini sampai Januari tanggal 17 2026 ya guys ya. Ini lumayan lah ya untuk rewardnya. Ini totalnya poolnya yang diberikan itu ada 10.000 USDT guys ya, kurang lebih sekitar 150 juta atau 160 juta guys hadiahnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan nanti ke depan akan aku update gimana sih caranya deposit, caranya withdraw, kemudian cara minting beberapa paket NFT tadi dia itu di aplikasi Go World ini guys. Nah, oke teman-teman ya, selamat mencoba dan ciao.